Assalamualaikum. Nah, ketemu lagi bersama Masan ya, yang membahas dunia perkopian dan perkebunan cabai gitu, sedikit. Nah, kita ini ya akan berbagi masalah stek pucuk. Nah, ini adalah contoh stek pucuk ya. Nah, jadi begini pembuahannya. Ya, ini sudah beberapa kali petik ya. Nah, kelihatan. Nah, sebenarnya stek pucuk ini bagus dikembangkan di dataran rendah ya. Nah, itu kenapa? Soalnya kalau di dataran rendah itu ini ya, batang ini kecil ya. Jadi bisa seperti ini ya. Semakin tinggi biasanya akan mudah robohkan, nggak patah. Nah, gitu jadinya begitu. Berbeda dengan ibaratnya di daerah dingin ya. Kalau daerah dingin ya itu tadi cenderung batangnya itu besar. Nah, jadi waktu kita melakukan pemetikan itu agak susah. Harus kita harus kita patahkan batangnya sedikit. Nah, gitu. Beda kalau daerah dataran rendah atau daerah panas. Nah, kita batangnya ini lembut ini ya. Nah, gitu. Jadi kita mudah. Nah, baiknya itu dilakukan di dataran rendah, itu sangat cocok. Kalau dataran tinggi juga cocok ya. Cuman ya itu tadi cuman di segi batangnya aja ya, dia ibaratnya yang besar. Nah, jadi susah untuk kita masa pemanenan. Nah, jadi begitu ya buat teman-teman yang mau coba-coba ya stek pucuk. Nah, kira-kira begini ya. Nah, semua itu ya tergantung dari segi perawatan ya. Kalau perawatannya maksimal, mudah-mudahan ya maksimal. Nah, gitu. Nah, kebetulan ini kebun tempat tetangga ya, sudah kelihatan ini buah-buah musim. Soalnya di sini kan daerah panas ya, kalau nggak salah itu MDPL 500 ya. Ini di area Kabawetan. Nah, tempat saya tinggal ya di Kabawetan ya, tempat saya tinggal di Kabawetan. MDPL itu 500, sedangkan perkebunan kopi saya yang stek itu di ketinggian 1200 ya. Nah, jadi agak jauh perkebunan kopi saya. Jadi intinya begitu ya buat teman-teman yang mau coba-coba stek pucuk ya, bisa ya. Nah, kira-kira beginilah penampakannya gitu kan. Nah, yang penting semua itu ya tergantung dari perawatannya. Kalau kita perawatannya maksimal, mudah-mudahan hasil juga maksimal. Nah, gitu. Intinya begitu. Ini penampakan kebun kopi stek sambung pucuk ya. Ya ada juga ini sistem stek payung juga ada. Nah, masalah pembuahan yaitu kita tergantung dari segi perawatan ya. Bisa kita lihat nih macam-macam karakter buahnya ya. Ada yang lebat, ada yang enggak, ada yang dombolannya padat, ada yang enggak. Nah, itu tergantung nutrisinya ya. Mungkin nutrisinya ini enggak seimbang gitu. Kalau jenis-jenisnya macam-macam ya, ini ada yang besar dombolannya nih. Nah, bisa dilihat ya. Nah, ini adalah stek sambung pucuk. Jadi buat teman-teman yang berminat, boleh ya. Terutama untuk dataran rendah 500 ke bawah ya. Itu menggunakan sambung pucuk. Dan nanti kita akan review lagi ya di depan sana yang buahnya agak-agak lebat gitu kan. Nah, jenisnya macam-macam ya stek pucuk ini, klonnya juga gitu maksudnya. Nah, ini ya ada ya 1-2 bagian stek kipas ini. Nah, ini. Nah, itu bagian stek kipas ini kipas. Nah, dalam segi perawatan ya kurang lebih hampir sama gitu. Kalau kita rajin ya kita stek ulang gitu kan, stek ulang bagian bawah untuk menghasilkan buah yang baru ya, yang banyak gitu. Kalau nggak rajin ya kita bisa menggunakan memelihara tunas saja gitu. Oke, jadi intinya begitu ya teman-teman. Selamat berbagi informasi ya yang berminat buat stek kopi sistem stek sambung pucuk ya. Klon jenis itu macam-macam ya. Masalah hasil ya macam-macam juga, tergantung dari perawatan. Nah, gitu. Jadi intinya begitu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses petani pemula.